Nah, menurut kami sebenarnya dari apa yang terjadi saat ini, kemudian penting sebenarnya mengatur norma untuk membatasi pemberian izin di kawasan hutan, gitu. Kalau hutan tuh tetap terus diliberalisasi, dikasih izinnya, apalagi sekarang atas nama proyek strategis nasional nih kan, dia nggak hitung tuh apakah itu ekosistem hutan dan lain sebagainya, maka akan semakin banyak ekosistem kita yang rusak. Gambut kan dimasukin dalam kategorisasi kawasan lindung ya, hutan lindung di dalam draftnya gitu. Oke, bagus ya. Karhutla mengancam sejumlah wilayah Indonesia. Asap pekat, kualitas udara yang menurun hingga terganggunya aktivitas masyarakat kembali menjadi persoalan yang berulang hampir setiap musim kemarau. Di tengah situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan gestur tegas. Presiden turun langsung ke lapangan, memimpin koordinasi penanganan, dan memerintahkan seluruh jajaran mempercepat upaya pemadaman serta pencegahan karhutla. Namun pertanyaannya, apakah turun langsungnya Presiden, pengerahan besar-besaran dan penegakan hukum sudah cukup untuk memutus siklus karhutla? Atau pemerintah masih sekedar memadamkan api tanpa menyelesaikan akar masalah? Hari ini kita akan menguji sejauh mana keseriusan negara dalam menghadapi karhutla. Apakah gestur Presiden akan menjadi titik balik penanganan karhutla? Atau kita akan kembali melihat api yang sama di tempat yang sama pada musim yang berbeda? Pertanyaan pertama, saya ingin ke Pak Panggah. Presiden turun langsung ke lapangan dalam memimpin penanganan karhutla di sana. Apakah gestur ini sudah menyatakan atau mencerminkan bahwa Presiden ini benar-benar serius dalam menangani karhutla saat ini? Ya, saya kira Presiden yang sibuknya seperti itu ya, meluangkan waktu untuk memimpin langsung rapat mengenai pencegahan kebakaran. Saya kira ini harus dibaca sebagai suatu keseriusan mestinya ya, kedatangan Presiden. Ya, di situ memang ada beberapa ya yang diperintahkan dari Presiden terkait masalah bagaimana kelengkapan dari peralatan, kemudian operasional darat, ya kan, modifikasi cuaca, kemudian ada juga di situ apalagi diperintahkan oleh Presiden kan untuk pencegahan ini booming pencegahan dan sanksi penegakan hukum. Bombing water apa itu ya. Waterbombing gitu, waterbombing dan sebagainya. Dicek secara detail, saya kira Presiden ngecek secara detail nih kepada tim ya. Mudah-mudahan ini sebagai suatu tanda keseriusan, tapi bagi kami tetap nanti akhirnya akan kami pertanyakan seperti apa hasil kerja dari tim dan instruksi Presiden ini apa betul-betul di lapangan dikerjakan dengan baik. Saya kira dari DPR itulah ini seperti itu ya Pak Panggah. Tapi indikator yang bisa diukur DPR untuk memastikan keseriusan ini tidak hanya sekedar kehadiran Presiden seperti apa? Ya kalau kita di ujungnya aja, apakah masih ada asap enggak gitu? Ya kan? Apakah asap masih seperti yang dulu-dulu itu ya sampai gelap? Sampai orang susah bernapas dan sebagainya ya. Terparah tuh 2015 kalau tidak salah. Itu paling parah itu. Saya kira sudah sangat parah lah. Kita mungkin akan mengambil ujungnya aja di situ. Karena kan organisasinya juga sudah ada, ya kan. Kalau katakanlah peralatan masih kurang ya kurang seperti apa bisa kita dukung untuk bisa dilengkapi semua infrastrukturnya misalnya kan gitu. Jadi bukan hanya dari kehadiran, tetapi juga dari hasil kehadiran penanganannya seperti apa. Itu kehadiran penting, tapi kerja tim, kekompakan tim, koordinasi dan lain-lain itu menjadi ukuran ya. Nanti hasilnya seperti apa, itu kira-kira. Saya ingin ke perwakilan dari Walhi. Mbak Uli, pemerintah mengatakan penanganan karhutla ini bukan hanya soal pemadaman, tetapi juga pencegahan dan juga sanksi bagi mereka yang melanggar. Ada penegakan hukumnya di situ. Apakah Walhi melihat ada perubahan ke arah yang lebih serius dalam penanganan karhutla ini? Ya, kalau kami lihat ya, kalau misalnya ada penanganan yang serius dalam konteks karhutla, tentunya tidak akan terjadi karhutla di 2026 dengan dampak yang sangat besar saat ini gitu.
Nah, mungkin yang harus diluruskan itu adalah penanganan dan mitigasi ini tidak hanya dimaknai sebagai tindakan teknis dalam konteks misalnya modifikasi cuaca ataupun pemadaman api secara langsung. Tetapi problem karhutla ini harusnya dipandang lebih struktural, Mbak. Karena apa? Karena karhutla ini adalah satu kausalitas dari pertemuan gagalnya tata kelola ekosistem, dalam hal ini adalah gambut ya sebagai ekosistem esensial kita, dan gagalnya tata kelola perizinan gitu. Sederhananya gagal tata kelola gambut itu salah urus sebenarnya terhadap gambut. Gambut ini kan adalah satu ekosistem yang sangat penting dan genting gitu, sehingga perlakuan terhadap ekosistem ini harusnya lebih hati-hati. Ketika kemudian ekosistem gambut kita itu dibebani izin ya, dalam hal ini misal dia untuk sawit atau untuk PBPH dengan model-model implementasi perusahaan dengan mengkanal dan lain sebagainya, maka itu menjadi penyebab dari rusaknya gambut. 80% gambut kita itu dalam kondisi rusak saat ini gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah gagalnya tata kelola perizinan. Kenapa gagal? Karena dari 900-an perusahaan dalam catatan kami yang beroperasi di atas ekosistem gambut dan hutan, sampai sekarang itu nggak ada proses evaluasi terhadap izin-izin ini, Mbak. Kita tahu bahwa ekosistem gambut itu penting dan genting, kita tahu bahwa 80%-nya rusak, tetapi apa yang dilakukan terhadap kondisi itu gitu. Nah, sehingga kami kemudian sejak dulu sebenarnya menyerukan bahwa kalau ingin mengatasi karhutla itu atasinlah problem-problem strukturalnya. Jadi harus didekatin dengan tindakan yang menjawab akar persoalan, mengevaluasi seluruh izin yang saat ini beroperasi di kawasan ekosistem gambut gitu. Dari hasil evaluasi itulah kita tahu ini pengurus negara akan mengambil tindakan apa. Dalam catatan kami ada cukup banyak perusahaan yang berulang. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah inkrah di pengadilan terbukti terbakar. Ini yang berizin atau tidak? Berizin. Misalnya satu perusahaan di Kalimantan Tengah, Arjuna Utama Sawit, diputus inkrah bersalah, terbukti membakar di tahun 2022. Ada sanksi pemulihan dan setahu kami sampai sekarang belum dibayar. Ada miliaran, ratusan miliar ya yang belum dibayar dan belum ditagihkan. Dan pada saat ini terbakar lagi gitu. Sebelumnya juga 2023 terbakar lagi. Di Sumatera Selatan juga gitu. Ada putusan yang sudah inkrah terhadap satu perusahaan tidak dieksekusi gitu ya kan, dan kemudian terdapat lagi titik api atau kebakaran di lahannya. Lebih banyak lagi perusahaan yang terbakar mulai dari 2015, 2016, 2023 sampai 2026 gitu. Nah, ini kan sebenarnya harus dibaca sebagai satu kebelum maksimalan untuk menjawab ya akar persoalannya gitu. Nah, itu yang sebenarnya kami dorong untuk dilakukan gitu. Karena kalau tindakannya hanya untuk kemudian melakukan modifikasi cuaca dan nyuruh orang rakyat barisan paling depan untuk memadamkan api, itu akan terus berulang dan itu bebannya ke negara, ke rakyat lagi. Karena itu pakai APBN. Jangan sampai pemerintah terkesan baru kelihatan saat kebakarannya sudah meluas dan menjadi perhatian publik. Kita malu loh Pak Pangga sama negara-negara tetangga. Malaysia, Brunei bahkan sudah mau membawa kasus ini ke ASEAN. Sebagai lembaga pengawas seperti apa DPR? Ya kalau saya melihat kadang ada permasalahan banyak ya, tapi kita tidak bisa menangkap ini akar persoalannya apa dan itu harus diselesaikan dulu. Menurut saya peta hutan aja masih belum jelas. Abu-abu. Gimana mau kerja dengan keberadaan peta yang masih nggak jelas? Ini dikerjakan dulu menurut saya. Baru kita bisa kerja yang lain-lain. Kalau petanya ini aja nggak selesai, ya, apalagi peta api. Salah satunya di dalamnya kan peta api nantinya. Itu masih belum selesai di DPR. Kerjakan ini. Apa yang terus dikejar dari Kemenhub dong berarti? Ya Kemenhub sekarang sedang mau ngerjakan ini. Tapi ya baru kemarin saya lihat dia mulai. Kemenhub sudah berapa puluh tahun dibentuk. Nah ini jadi kepengawasan kita. Saya kemarin diundang ke sana. Ya saya lihat ya ini harus diselesaikan. Sudah 2026 loh Pak Pangga. Bisa-bisanya ya, itu aja belum mau tahun berapa gitu. itu harus diselesaikan. Saya ngawasi langsung itu. Saya monitor terus gimana. Saya lihat belum maksimal untuk melihat peta sampai yang benar mana. Ini persoalan utamanya.
Oke. Ada yang sudah jadi kampung masih diklaim hutan. Udah jadi apa? Jalan bisa pindah, sungai bisa pindah, macam-macam. Oke. Ini karena masalahnya di peta itu. Kok bisa ya seperti itu Mbak Uli ditambahkan dari catatan Walhi? Berarti ini sebenarnya gimana sih kerjasama, kolaborasi lintas lembaga begitu ya dalam kemudian menangani ini semua? Iya, sebenarnya kan kita harus dudukin dulu gitu ya, bahwa kebakaran hutan dan lahan ini sebenarnya kewenangannya bukan hanya di Kementerian Kehutanan gitu, tapi sebagian besar juga kami temukan titik api itu ada di HGU sawit ya. Dalam hal ini sebenarnya ada kewenangan dan tanggung jawab ATR BPN dalam proses pengawasan dan penindakan gitu. Tapi sampai sekarang juga kita nggak ngelihat nih kementerian ini berkomentar gitu kan terhadap situasi karhutla. Nah, saya balik lagi, kalau kemudian kita sudah sepakat bahwa bukan hanya satu-satunya Kementerian Kehutanan yang harusnya bertanggung jawab, maka kemudian Presiden harusnya juga menagih ya atau menggerakkan kementerian lain dengan semua kewenangannya untuk mengambil tindakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, problem hutan, kalau kita spesifik hutan ini kan konflik tenurialnya tuh bahkan udah ratusan tahun ya. Ada yang ratusan tahun di Jawa misalnya dengan perhutani itu ratusan tahun gitu kan. Nah, problem-problem tenurial ini memang jadi satu persoalan sendiri dalam konteks hutan, dan buktinya sampai sekarang kita nggak pernah merasionalisasi yang kata Pak Pangga tadi, bahwa ada satu kawasan ditetapkan sebagai kawasan hutan tapi fungsinya udah nggak hutan lagi gitu kan. Tapi ada misalnya satu areal peruntukan lain ada konsesi tapi ada tutupan hutan alam gitu kan. Nah itu harusnya dirasionalisasi sehingga satu bisa ngejawab problem konflik satu. Yang kedua bisa jelas sebenarnya mana sih kawasan kita itu yang masih punya fungsi hutan dan tidak gitu. Nah memang ada gap ya Mbak antara aparat pengawas, dalam hal ini adalah pengurus negara di kementerian masing-masing, dengan luas wilayah dan jumlah izin yang diterbitkan. Tetapi ini sebenarnya situasi ini sama di banyak negara, Brazil juga sama. Hanya saja yang membedakan adalah negara lain tuh menjawab gap ini dengan penggunaan teknologi gitu. Nah di kita kan penggunaan teknologinya masih kurang ya Pak untuk menjawab gap tadi itu gitu. Nah saya pikir mungkin ya ini yang harus segera dipercepat tadi, problem-problem soal konflik tenurial, hutan yang nggak jelas di mana, peta tuh ya hanya menjadi salah satu gitu ya kan, dan juga ego sektoral nih, kadang-kadang di kawasan hutan ada sertifikat HGU yang dikeluarkan oleh ATR BPN gitu kan. Nah ini harus diselesaikan nih masing-masing instansi ini. Kadang kita kalau ke Kementerian Kehutanan misalnya ngadu, kenapa nih di kawasan konservasi ada sertifikat gitu ya, kami nggak tahu, itu kan salahnya ATR BPN dong ngeluarin. Kita datang ke ATR BPN bilang, oh ini adanya di Kementerian Kehutanan. Nah itu satu problem tantangan yang sering juga kami hadapin. Gitu. Oke, sekarang kita berbicara soal ketika kebakaran terjadi di wilayah konsesi, Pak Pangga. Seberapa besar tanggung jawab perusahaan tentunya dalam memastikan arealnya tidak terbakar, dan sejauh mana DPR mendorong pemerintah untuk bisa memperketat pengawasan terhadap konsesi? Ya mestinya konsesi itu memang dipegang untuk dasarnya perizinan yang benar kan, itu dulu ya kan. Nah, perizinan benar ini kadang-kadang ya kebingungannya tadi kembali ke peta yang nggak jelas gitu loh. Orang sudah punya HGU tapi belum punya pelepasan hutan. Kalau ditanya ini pelepasan hutannya gimana, ya nggak jelas. Kalau petanya ini petanya aja nggak jelas, petanya nggak jelas, ngomong yang lain gitu, ya. Ngomongin lain. Nah itu dulu deh ya. Setelah itu saya kira sekarang bagi perusahaan-perusahaan yang benar ya kan, yang pemegang HGU yang benar dengan prosedur yang benar, urutan yang benar, ya harus bertanggung jawab terhadap wilayah mereka sendiri ya kan. Di situ tentunya harus ada juga unit pemadam kebakaran, kemudian antisipasi, lokasi air dan sebagainya. Mana harus ditetapkan sebagai wilayah-wilayah yang perlu diawasi terhadap titik-titik api yang ada di wilayah itu harus jadi tanggung jawab perusahaan. Karena dia kan usaha juga di situ. Tapi mungkin yang terjadi bukan itu, kebakaran selama ini memang sengaja dibakar misalnya. Kan harus dilihat itu. Memang membuka lahan dengan membakar itu paling murah. Nah ini harus dilihat.
Semakin ke sini publik sudah semakin tahu bahwa ini Iya. kejadian bukan hanya dari sekedar kemarau atau El Nino Iya, saja. jadi kebanyakan faktor manusia. Kalau memang faktor manusia ya harus ditindak tegas. Oke. Kan gitu. Ya. Kebakaran ini kan sejak saya kecil juga sudah ada kebakaran gunung-gunung itu kan, karena memang pengaruh panjang gitu kan. Ya. Faktor-faktor alam, faktor-faktor gambut, faktor-faktor mungkin batu bara yang membara kan gitu-gitu ya. Itu kan Oke. faktor-faktor alam. Tapi faktor manusia ini yang harus betul-betul diambil tindakan terhadap Tapi apakah dari manusia yang DPR demikian. sendiri Pak Pangkas sudah mendapatkan data secara berkala terkait dengan jumlah kasus, tersangka, korporasi yang ditindak, termasuk juga Ya sanksi? itu sih dilaporkan, Yang itu terus dilaporkan. dilaporkan dan kita monitor tindakannya itu sampai sanksi seperti apa sampai perkara ini sampai ke P21 apa istilahnya ya. Ya. Kemudian ke pengadilan terus ambil sanksi, jangan-jangan berhenti di jalan misalnya kan, berhenti di proses. Yang begini-begini kita tanyakan. Ya. Kacamata Walhi, banyak kasus yang seperti itu berhenti di jalan? Banyak, Mbak. Jadi ini kita belum lihat sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat di tahun ini saja gitu kan. Per Agustus tuh kami mencatat ada ratusan ribu titik api dan sebagian besar mayoritas tuh ada di wilayah konsesi ya, baik itu PBPH pemegang izin sektor kehutanan maupun HGU gitu. Dan itu tersebar di 350-an lebih perusahaan gitu, titik api dengan confidence tinggi. Jadi high confidence itu dia validnya itu 80-90% tuh kalau kita ngelihat. Nah, tapi dalam implementasinya kita ngelihat hanya 6 perusahaan nih saat ini yang baru ditindak gitu ya Mbak, diperiksa lalu kemudian disegel. Nah, penyegelan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Setiap ada kebakaran hutan dan lahan juga kementerian menyegel gitu. Tapi pertanyaannya pasca nyegel ini apa yang dilakukan gitu kan? Apakah kemudian dia diikuti dengan evaluasi, lalu kemudian diikuti dengan pencabutan izin dan penagihan tanggung jawab dari korporasi untuk memulihkan ekosistemnya atau enggak? Karena sebenarnya semuanya itu sudah diatur secara jelas di dalam perundang-undangan kita, PPLH misalnya, bahkan tidak perlu dibuktikan ya, pendekatan strike liability itu nggak perlu dibuktikan apakah dia sengaja dibakar atau terbakar gitu, pasal 98 dan 99. Ketika ada asap dengan melampaui ambang batas baku mutu, maka itu sudah bisa sebenarnya dijerat gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di dalam Undang-Undang Kehutanan kita juga jelas. Di dalam peraturan Permen ATR BPN tahun 2016 juga jelas. Perusahaan yang ada terbakar lahannya di atas 50%, maka izinnya dicabut. Kalau dia kurang dari 50%, izin yang wilayah yang terbakar saja yang dicabut. Jadi sebenarnya kita nggak kekurangan ya. Aturannya sudah kuat, begitu lengkap. tapi implementasinya ini, makanya kami sebut sebenarnya tindakan politiknya yang kurang gitu. Masih begitu lemah ya untuk penegakan sanksi dan juga mencegah agar karhutla tidak terulang kembali. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Gestur masih akan kembali untuk Anda. Api padam, tapi masalah belum juga selesai. Kami akan kembali sesaat lagi. Api boleh padam, tapi bukan berarti masalah selesai. Masih ada persoalan pencegahan, pengawasan konsesi, tata kelola lahan, dan penegakan hukum. Lalu, apakah pemerintah sudah menyentuh akar persoalan karhutla? Kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun, ya, kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Ya. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi, tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Oke, saya ingin ke Pak Panggah dari perspektif DPR. Bisa dikatakan kapan sih penanganan karhutla ini bisa selesai? Hanya ketika api padam atau memang sampai dengan penanganan ke akar masalahnya? Iya, akar masalahnya kalau akarnya akar ya kesadaran sebenarnya. Kesadaran manusia Indonesia ini. Ya toh. Bagaimana tadi kan membakar hutan itu larangan keras. Karena itu bisa merusak seluruh aspek baik ekosistemnya keragaman hayatinya gitu kan. Di situ kan kekayaan alam ada di situ. Ya ini harus menjadi kesadaran kita semua. Kayaknya susah deh Pak kalau ngomongin soal kesadaran. Ya Buktinya bisa, kita kan masih lagi. golongan manusia kan, masih bisa disadarkan. Kecuali kalau sudah bukan golongan manusia. Nah, memang ada bagian atau golongan manusia memang disadarkan kayak apapun memang nggak sadar-sadar. Zolim gitu ya namanya ya. Nah itu ya diambil tindakan. Tapi semuanya itu berdasarkan kesadaran. Nah itulah. Saya kira itu yang harus terus juga untuk disosialisasikan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat merugikan. Oke, berarti gitu. DPR di sini melihat pemadaman dan pencegahan harus menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan dan itu harus laten, tidak hanya kadang ingat, kadang lupa. Ingat di dalam lupa namanya itu, ya kan? Harus ingat terus kesadaran itu bahwa tugas Manggala Agni adalah penjuru bagi untuk masalah pemadaman kebakaran ini, pencegahan kebakaran hutan ini. Ya itu orang-orang itu juga harus dalam kesadaran itu bahwa Anda memikul tugas itu. Masyarakat mengharapkan kerja Anda. Dan itu harus terus, jangan sekarang ingat besok lupa, oh El Nino baru ingat lagi. Ya, itu dia, jangan sampai tunggu itu dulu ya. Ya ingat di dalam lupa namanya kalau saya istilahnya. Ingat di dalam lupa, oke. Mbak Uli, tadi kita sudah lihat pernyataan dari Presiden ya, sudah menginstruksikan tindak tegas, bahkan cabut perizinannya. Nah, tapi kan faktanya di lapangan harus seperti apa agar ini tidak terus berulang begitu? Ya, harusnya sih pasca Presiden menyampaikan itu harus diikutin ya oleh para pembantunya, artinya para level kementerian gitu ya kan, para menteri. Nah, kalau misalnya menteri-menterinya nggak jalanin kan itu sama aja kayak bikin malu presidennya kan. Presidennya udah bilang bahwa harus tindak tegas, cabut gitu, tapi tidak diimplementasikan oleh menterinya gitu. Nah, itu patut dievaluasi juga tuh kan oleh presiden nih, menteri-menterinya kenapa nggak jalanin ini gitu. Nah, yang kedua, pencabutan itu satu hal yang kami dorong ya Mbak, pencabutan izin. Tapi kami perlu sampaikan bahwa pencabutan ini juga harus diikutin dengan tindakan pemulihan. Karena kalau dia hanya cabut saja, tapi dia nggak diikutin dengan tindakan pemulihan, sama aja. Nah, kenapa kami bilang ini penting untuk disampaikan? Kalau kita melihat langgam pencabutan izin dalam 1 tahun terakhir, itu pencabutan izinnya itu selalu disertai dengan pemulihan izin gitu ya, bukan pemulihan lingkungan, pemulihan izin dan menyerahkan izin itu kepada entitas lain. Saya mau ambil contoh misalnya pencabutan 28 perizinan ya di bencana kemarin, bencana ekologis di Sumatera. Itu kan dari perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut, ada yang diserahkan kembali kepada perusahaannya. Ada yang kemudian diserahkan kepada Danantara untuk dikelola oleh Agrinas gitu. Nah, kami nggak mau juga kemudian pasca izin-izin yang terbakar ini dicabut, itu kemudian diserahkan kepada entitas lain gitu. Karena kalau itu terjadi, maka kita nggak akan bisa ngejawab akar persoalan karhutla. Kalau tadi akarnya salah satunya adalah gambut yang rusak, maka sebenarnya ketika izinnya dicabut, ditagih pertanggungjawaban korporasinya, karena pasca izin dicabut itu tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab korporasi untuk memulihkan. Betul. Tagih tanggung jawabnya, pulihkan ekosistemnya. Jangan kemudian dicabut lalu dikasih ke entitas lain. Itu kan sama aja kayak ganti pemain gitu Mbak. Itu yang juga kami wanti-wanti saat ini gitu. Jadi pencabutan itu juga harus diikutin dengan konteks pemulihan. Supaya benar-benar kita bisa maksimal gitu dalam menanganin kebakaran hutan dan lahan ini. Oke.
Lagi-lagi kalau kita melihat soal penanganan karhutla ini, Pak Pangga, apakah DPR melihat program pencegahannya ini sudah cukup kuat? Kalau bisa dibilang ya belum sama sekali atau bagaimana? Progres ada lah. Ada. Kita menjadi lebih baik lah, saya kira. Kalau dibandingkan dengan yang lalu-lalu itu ya, itu kan waduh gelap gulita kayak gitu ya. Siapa ini yang tanggung jawab ini kan kita nggak jelas gitu ya. Saya kira relatif cukup menguat lah terkait dengan masalah pencegahannya. Hanya memang pemadamannya ya. Hanya masalah pencegahan tidak sekuat pemadaman kayaknya semangatnya ya. Nah ini yang saya kira harus dua-duanya didorong. Untuk pencegahannya juga harus, tidak hanya kalau ingat saja ya kan. Kemudian pemadamannya juga demikian ya kan. Mana titik-titik yang segera harus bisa dipadamkan sebelum itu api meluas misalnya gitu. Saya kira juga harus kita apresiasi lah. Ini ada kemajuan mengenai. Terakhir kapan DPR sempat memanggil kementerian terkait? Tanggal 18. Hasilnya tanggal 18 Agustus. Ya. Hasil dialognya bagaimana tuh Pak Pangga? Hasil dialognya ya sudah ada ini seperti itu mekanismenya ininya ya. Kemudian sampai daerah seperti apa, koordinasi Manggala Agni dengan TNI, dengan Polri gitu kan. Kemudian dengan masyarakat peduli api ya sudah dijelaskan. Cuman kan kalau di DPR itu paling gampang, masih ada asap nggak nanti gitu. Kalau begitu masih ada asap kita panggil lagi kan gitu. Gitu aja, kita kan nggak akan ngurusi sampai teknis gitu. Kita hanya ada asap nggak. Kalau nggak ada asap berarti harus diapresiasi itu kerjanya bagus. Kalau masih ada asap ya kita tanya lagi gitu aja. Oke. Dari Walhi, kalau titik api muncul lagi nih di wilayah konsesi, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Apakah perusahaan yang itu langsung harus diperiksa? Iya, harus diikutin dengan pemeriksaan lebih lanjut ya, evaluasi izinnya. Nah, tapi mumpung nih Pak Pangga kan dari Komisi 4 ya. Betul, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan dari Walhi. Jadi kalau kita tadi sepakat bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan ini adalah problem struktural ya Pak ya. Tadi ada peta yang belum selesai gitu, ada hal-hal yang belum dijalankan gitu. Nah kalau kita ngelihat gitu ini dalam konteks strukturalnya, ada sih sebenarnya kita punya undang-undang soal kehutanan ya Pak ya, yang sekarang juga lagi direvisi nih Mbak, proses revisi undang-undang kehutanan. Nah menurut kami sebenarnya dari apa yang terjadi saat ini, kemudian penting sebenarnya mengatur norma untuk membatasi pemberian izin di kawasan hutan, gitu. Kalau hutan tuh tetap terus diliberalisasi, dikasih izinnya, apalagi sekarang atas nama proyek strategis nasional nih kan, dia nggak hitung tuh apakah itu ekosistem hutan dan lain sebagainya, maka akan semakin banyak ekosistem kita yang rusak. Gambut kan dimasukin dalam kategorisasi kawasan lindung ya, hutan lindung di dalam draftnya gitu. Oke, bagus ya, itu sudah akan direkognize menjadi satu ekosistem yang dilindungi gitu. Tapi kalau kemudian tidak ada pengaturan norma untuk membatasi pemberian izin, kita udah punya moratorium izin di kawasan hutan, Mbak. Tapi itu impres, instruksi presiden, dia tidak cukup kuat, dia tidak punya konsekuensi hukum. Nah harusnya dia tuh diatur di level undang-undang agar pengaturannya lebih kuat, ada konsekuensi hukumnya gitu. Nah itu kami sepakat tuh untuk mengatur ada klausul atau norma yang tidak lagi memberikan izin baru dalam kawasan hutan. Dan dia usianya harus panjang. Nah yang kedua, kalau kita ngelihat undang-undang kehutanan sekarang ada pasal 72 Mbak. Pasal 72 ini sebenarnya memberikan legal standing kepada Kementerian Kehutanan untuk bisa mewakili masyarakat korban akibat kerusakan hutan. Kalau kita tadi percaya bahwa kebakaran hutan dan lahan ini adalah bagian dari kerusakan hutan gitu, maka sebenarnya Kementerian Kehutanan itu bisa didorong untuk memakai legal standing-nya. Kan kita secara kemanusiaan, kita juga sedih dan prihatin ya Mbak, melihat saudara-saudari kita di lokasi-lokasi kebakaran hutan dan lahan, menghirup asap, anak-anak nggak bisa sekolah, ibu hamil juga terdampak gitu kan. Ini harusnya dipulihkan nih kerugian masyarakat ini. Pakai dong Kementerian Kehutanan legal standing-nya. Mungkin Komisi 4 juga bisa mendorong tuh Kementerian Kehutanan untuk memakai pasal 72 ini mewakili masyarakat korban untuk menagih pertanggungjawaban dan memulihkan hak-hak mereka gitu. Silakan Pak Pangga ditanggapi, tadi katanya Mbak Uli ada undang-undang yang sedang direvisi.
apakah nantinya akan ada masukan untuk penambahan soal perizinan perusahaan dibatasi begitu ya, dan juga hal-hal tadi ada terkait dengan legal standing-nya. Silakan. Ya, saya kira revisi undang-undang ini untuk melengkapi berbagai aspek lah yang selama ini kita lihat ada hal-hal yang masih perlu diatur. Mungkin juga ada masukan-masukan apalagi khususnya yang terkait dengan kebakaran hutan ya. Pasal-pasal yang perlu ditambahkan untuk memperkuat itu, ya kan? Legal standing dari kementerian atau lembaga terkait lainnya gitu ya. Silahkan aja untuk kasih masukan, mumpung ini lagi proses ya untuk revisi itu sudah kalau nggak salah sudah dibalik dan kemudian sudah diplenokan kalau nggak salah ya. Nanti masuk pembahasan kalau nggak masuk salah, pembahasan dengan pemerintah ya, sudah kirim surat. Silakan aja masyarakat untuk menambahkan kira-kira apa pasal apa yang masih perlu ditambahkan untuk penyempurnaan dari legal standing, karena memang selama ini juga terus terang aja ya agak carut marut ya aturan ini ya. Kadang diserahkan ke daerah, pegang aturan daerah, tarik pusat. Ini kan juga tidak sepenuhnya ya. Para pelaku ini salah gitu, karena memang mengikuti aturan pada saat itu. Kemudian ditarik ke pusat lagi kan juga, ya gimana dulu begitu. Ada yang sebagian seperti itu. Nah ini kan sekarang kita sempurnakan aja semuanya untuk supaya hutan ini tidak lagi menjadi hukum rimba gitu ya. Jadi memang betul-betul penegakan hukum itu menjadi sangat menjadi kunci lah dari suatu tadi penyelesaian masalah. sempat saya tanya lagi ke Mbak Uli tadi, menarik soal pasal 72 itu ya. Itu melibatkan masyarakat di sana, karena kan kita tahu memang kerugiannya ini tidak sedikit, apalagi berdampak pada kesehatan, gangguan aktivitas warga dan lain-lain. Jadi nanti akan seperti apa kalau memang itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya? Ya, itu harus di-exercise, Mbak. Dan yang bisa meng-exercise itu adalah Kementerian Kehutanan karena legal standing-nya ada di mereka. Setahu kami sampai saat ini itu nggak pernah di-exercise tuh pasal 72 itu gitu. Saya pikir ini waktunya ya, kalau memang Kementerian Kehutanan misalnya punya posisi politik berpihak pada rakyat, gunakan, coba exercise pasal 32. Sudah saatnya juga saudara-saudari kita itu mendapatkan hak pemulihan gitu dari apa yang mereka alami selama ini setiap tahun loh Mbak. Gitu kan. Sekarang tuh anak-anak tuh di beberapa wilayah ada yang sudah ditutup ya, sekolahnya diliburkan, tapi ada beberapa wilayah juga yang nggak diliburkan gitu. Saya nggak bisa membayangkan berapa kerugian material dan non material dari masyarakat. Orang-orang yang bergantung hidupnya pada pekerjaan pendapatan harian tuh pasti akan terbatas gitu. Nah saya pikir ini perlu dipulihkan gitu. Di sanalah peran negara ya dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan untuk memainkan peran itu. Gitu. Bisa akan terus didorong nantinya Pak Panggah jika Kementerian Kehutanan berpihak pada rakyat. Saya kira perlu kita dorong untuk sampai ke tujuan itu ya. Karena memang selama ini kan masyarakat udah dirugikan sedemikian sangat. Tidak ada kompensasi apa-apa, kepada siapa dia harus minta kompensasi dan lain-lain ya. Nah ini dengan adanya nanti progres kemajuan penanganan ini, sekaligus kasus-kasus seperti kerugian yang dialami masyarakat setempat itu harusnya bisa dikompensasi mereka yang langsung jadi korban di situ kok, ya kan? Harus itu nanti gimana di dalam aturan dan sebagainya, ya kan? Di undang-undang ini perlu disempurnakan bagaimana kompensasi itu harus diberikan ya kepada masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan itu. Selama ini masyarakat tuh berjuang sendiri Mbak, gitu. Pemerintah hanya menghimbau menggunakan masker untuk keluar rumah. Dan orang harus bayar sendiri maskernya, kecuali maskernya diberi kasih gratis juga lumayan ya. Ini kan harus bayar sendiri juga maskernya gitu. Di Riau kami juga melakukan CLS ya beberapa tahun yang lalu dan itu jelas putusannya. Jadi pemerintah itu harus menyiapkan fasilitas rumah sakit khusus paru gitu dan memberikan layanan pelindung diri itu secara gratis gitu. Di Kalteng juga kami melakukan CLS sampai ke kasasi tuh menang tapi gagal pas PK pada waktu itu. Dan jelas tuh negara tuh harus memastikan ada fasilitas kesehatan, rumah sakit khusus paru dan lain sebagainya. Untuk penanganan ISPA juga khususnya ya, ada tabung oksigen. Betul. Nah, yang mau saya bilang adalah selama ini masyarakat tuh udah berjuang mendapatkan haknya untuk dipulihkan gitu.
Tapi nggak semuanya juga putusan itu tuh adil gitu ya kan, ataupun diimplementasikan gitu. Nah ini nih juga harus, makanya saya bilang tadi penting pasal 72 ini untuk di-exercise. Oke, singkat saja Pak Pangga sebelum jeda, apa yang paling harus bisa diubah, terutama dari pengawasan itu tadi? Kalau DPR mendorongnya seperti apa? Menurut saya itu tadi yang seperti awal saya sampaikannya, dari segala persoalan yang kelihatannya kok complicated gitu ya, itu kita harus bisa menemukan apa akar masalahnya dan kemudian itu diselesaikan itu masalah itu. Saya melihat sih masalah itu, peta itu harus diselesaikan apapun. Kalau itu nggak diselesaikan, sampai kapanpun kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah berikutnya. Akan terjadi carut marut nggak karuan, termasuk katakanlah aturan, undang-undang, PP dan sebagainya dilahirkan, kalau barangnya itu nggak jelas juga susah juga diterapkan. Nah ini saya kira titik awal dari kesadaran untuk menyelesaikan itu, dan saya monitor terus itu, karena sedang dikerjakan sekarang di Kementerian Kehutanan ini. Nah, kita tentu akan tunggu nantinya hasilnya seperti apa. Iya. Mungkin asap tidak terlihat di tahun ini, bisa kemudian dipadamkan. Tapi apakah tahun-tahun depan akan bisa juga, akan kelar juga masalahnya, atau masih carut marut? Kami masih akan kembali untuk membahas ini. Usai jeda, tetap di Gestur.